Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Bida'i yang kami hormati, alhamdulillah kita tetap konsisten memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih sempat lagi mengikuti acara rutin kita, yaitu acara Bida'i. Dan pada pagi hari ini sepertinya agak spesifik, karena pada subuh hari ini Ustaz kita Bapak Irwan Fitri Resi Sos akan menyampaikan satu judul, yaitu kisah Nabi Adam. Jadi mudah-mudahan dengan demikian kita mempunyai tatanan pengetahuan terhadap nenek moyang kita. Dan insya Allah kita akan membagi waktu, karena ini merupakan kisah, mungkin kita akan lebih banyak porsinya pada penyampaian oleh Pak Ustaz, dan kemudian selebihnya tanya jawab kalau masih ada hal-hal yang belum dipertanyakan. Jadi insya Allah sampai jam 6 sebentar Pak Ustaz akan menyampaikan materinya, dan kemudian setelah itu tanya jawab. Saya kira demikian penyampaian kami terlebih dahulu, dan kepada Ustaz kami persilakan dengan hormat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu juga kita tidak lupa untuk berselawat kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, sebagaimana yang disampaikan, kita akan sama-sama mempelajari, membahas tentang seorang nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kalau tadi disebut Nabi kita Adam nenek moyang, sebenarnya yang benar itu nenek apa kakek? Beliau kan laki-laki, Nabi Adam. Beliau itu nenek atau kakek? Kakek nih. Tapi nampaknya yang
paling benar itu pakai bahasa Bugis, orang Sulawesi, nenek laki-laki dan nenek perempuan. Karena di dalam kamus besar bahasa Indonesia yang ada cuma nenek moyang, tidak ada kakek moyang. Kayaknya yang benar nenek baik. Kita akan mempelajari tentang nenek kita, nenek laki-laki kita, Adam alaihissalam. Kisah tentang Nabi Adam itu sangat banyak, maka untuk itu mudah-mudahan kalau umur kita panjang, pada kesempatan ini saya akan menyingkat-nyingkat khusus tentang proses penciptaan Adam alaihissalam. Kemudian nanti pada pertemuan yang lain kita akan membahas tentang peristiwa kematian Adam alaihissalam. Baik, untuk itu pertama sebagai mukadimah tentang Adam alaihissalam. Adam itu berasal dari kata adim. Jadi nama bapak kita atau kakek kita, nenek kita, Adam berasal dari kata adim. Adim itu sesuatu yang berwarna merah. Sambungannya ulama bisa mengatakan adimus sama. Dia berasal dari sesuatu yang berwarna merah yang berasal dari bumi. Dan itu memberikan pelajaran yang pertama bahwa warna kulit Nabi Adam itu putih kemerah-merahan. Jadi warna kulit beliau sekali lagi warna putih kemerah-merahan. Sebab salah satu unsur tanah penciptaan Adam itu ada tanah yang berwarna merah. Sekalipun ada unsur lain, ada unsur tanah yang berwarna hitam, ada lumpur dan seterusnya. Itulah sebabnya keturunan Adam, manusia setelahnya nanti warna kulitnya macam-macam. Ada warna kulit manusia itu putih kemerah-merahan seperti Adam, ada warna putih kuning langsat, ada yang hitam juga macam-macam. Ada yang hitam manis, ada yang orang bilang sawo matang, ada juga sawo utuh. Ya, seperti itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Adam alaihissalam seperti yang kita katakan tadi, Adam sama beliau diciptakan dari tanah yang berasal dari bumi. Itulah sebabnya nanti kita dapati beliau meninggal di muka bumi, meninggal di bumi. Sebab dalam beberapa riwayat, salah satu yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa jika ada manusia kita dapati meninggal di sebuah tempat, maka kemungkinan besar dia itu unsur tanah yang dipakai menciptakannya berasal dari tempat itu. Baik, itu mukadimah yang kedua. Berikutnya kita sebutkan mukadimah yang ketiga supaya kita bisa membawa alam pikiran kita seperti ini. Ini kayak abstrak, sebuah abstrak supaya nanti kita masuk ke materi. Abstrak yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian pernah mendengar perkataan orang bahwa itu Nabi Adam dan istrinya Hawa ketika diturunkan ke muka bumi mereka berpisah. Ya, sampai disebutkan bahwa salah satu bukti perpisahan mereka adalah kuburnya berbeda. Dan mereka nanti dipertemukan di sebuah tempat yang bernama Jabal Rahmah, gitu ya, di Arafah. Sampai sekarang saya belum mendapatkan dalil bukti otentik mereka berpisah itu. Betulkah mereka berpisah? Kalau betul berpisah, kapan berpisahnya? Apakah ketika turun
ke muka bumi mereka berpisah, atau nanti setelah beberapa lama bersama mereka terpisah. Sebab di kisah nanti hadis-hadis Nabi SAW yang akan kita sebutkan pada pertemuan yang berikutnya tentang kematian Nabi Adam, itu Hawa ada di situ. Hawa ada di situ bersama anak-anak. Baik, itu abstraknya menjadi pembahasan kita nanti. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, saya akan membacakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang penciptaan Adam alaihissalam. Saya singkat-singkat. Yang pertama, hadis-hadis berikut ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Lamma khalaqa Allahu Adam masaha dhahrahu fasaqata min dhahrihi kullu nasmatin huwa khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah wa ja'ala baina 'ainai kulli insanin minhum wabisan min nurin thumma 'aradahum 'ala Adam faqala ay rabbi man haula qala haula'i dzurriyyati." Kata Rasulullah SAW, ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah kemudian mengusap punggung Nabi Adam. Maka saat itu kelihatanlah atau dinampakkanlah kepada Adam calon anak keturunannya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan pada setiap calon keturunan Adam itu, termasuk kita ada di situ, ya. Pada kedua matanya ada cahaya. Lalu Adam bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, siapakah mereka itu?" Allah mengatakan, "Itu calon keturunanmu sampai hari kiamat." Lalu kemudian fara'a rajulan minhum fa'ajabahu wa bisa ma baina 'ainaihi faqala ay rabbi man hadha. Lalu Adam terpesona melihat satu calon keturunannya yang memiliki cahaya yang sedikit berbeda. Lalu Adam mengatakan, "Wahai Rabb, siapa itu?" Allah mengatakan, "Itu calon keturunanmu yang bernama Daud." Lalu Adam mengatakan, "Berapa umur yang kau tentukan untuknya?" Kata Allah, 60 tahun, situna sana. Lalu Adam mengatakan, "Berikan umur saya untuknya 40 tahun, jadi genap 100 tahun." Sebagai tambahan dalam riwayat yang lain, Adam itu diberikan umur 1000 tahun, tapi dia mensedekahkan umurnya 40 tahun, berarti 960 tahun. Saya singkat-singkat nanti teksnya, saya langsung terjemahkan saja. Alhasil, ketika tiba saatnya, datang waktu untuk mencabut nyawanya Adam alaihissalam, malakul maut datang minta izin. Bagaimana Adam? Sudah selesai. Kata Adam dalam teks hadis ini, "Bukankah masih tersisa umur saya 40 tahun?" Kata malakul maut, kalau pakai bahasa gitu, sudah cukup. Maka dia balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala bahwa, "Ya Allah, Adam katanya belum selesai umurnya, masih tersisa 40 tahun." Allah mengatakan dia lupa bahwa dia telah mensedekahkan 40 tahun umurnya untuk anaknya Daud alaihissalam. Dari sinilah memberikan pelajaran bahwa saat itu Adam alaihissalam lupa. Maka manusia yang pertama kali lupa adalah Adam alaihissalam, dan sifat keduanya adalah dia membantah, dia menolak. Maka dua sifat ini akan menjadi sifat dasar kita di muka bumi ini, yaitu lupa dan menolak. Jadi semua kita ini kalau lupa menolak,
ada utangmu bos. Tak pernah. Maka dua sifat ini berada pada diri kita, lupa dan menolak. Dan dalam ilmu politik dua kalimat ini disatukan, yaitu menolak, lupa. Dan cocok kita? Baik Pak, saya singkat-singkat, nanti kita ambil pelajaran di ujungnya. Itu hadis pertama. Dibayangkan saja di kepala kita bahwa Adam adalah manusia pertama yang lupa. Dan lupa itu baik, lupa itu sangat baik. Salah satu nikmat Allah yang sering dilupakan orang adalah lupa. Seperti yang pernah kita sebutkan, bahkan di dunia ini ada penyakit, obatnya justru lupa, yaitu penyakit trauma. Kalau ada orang trauma, disuruh lupa, dia selalu ingat apa saja segala macam. Maka dokter bilang lupakan. Maka lupa itu sangat baik. Yang penting jangan lupakan satu hal, yaitu lupa bayar hutang. Baik. Hadis yang kedua, nanti saya Pak jam. Hadis yang kedua masih dari Abi Hurairah dalam Sunan At-Tirmidzi, bahwa lamma khalaqa Allahu Adam wa nafakha fihi arruh atas. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah pun meniupkan ruh kepada jasad Adam. Setelah ditiupkan ruh atas, dia pun bersin. Dia pun bersin. Di sini memberikan pelajaran bahwa bersin itu untuk manusia pertama merupakan tanda kehidupan. Kalau kita balik rubah kalimatnya, bersin adalah tanda kehidupan bagi manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Adapun tanda kehidupan manusia yang lain selain Adam dan Hawa adalah menangis. Semua manusia yang lahir di muka bumi ini pasti menangis, kecuali satu, yaitu Isa alaihissalam. Berdasarkan sabda Nabi SAW dengan sanad yang sahih, Rasulullah mengatakan, "Ma min mauludin illa nafasahu syaitan illa Isa bin Maryam." Semua yang lahir di muka bumi ini diganggu setan, kecuali satu, yaitu Isa bin Maryam. Maksudnya diganggu setan, yaitu semua anak manusia lahir di muka bumi itu menangis. Saya pernah tanya dokter, "Dok, kenapa?" Saya pernah lihat di video itu ada dokter kandungan ketika membantu kelahiran seorang bayi, lahir tidak menangis, ditapuk di pantatnya supaya dia menangis. Dokter bilang sengaja, karena menangis itu merupakan tanda kehidupan. Maksudnya karena menangis itu berhubungan dengan jantung. Kalau dia menangis berarti jantungnya bekerja dengan baik. Jadi sekali lagi, bersin adalah tanda kehidupan dari manusia pertama. Itulah kemungkinan besar, ini analisa saya saja, melihat orang tua kita sejak dahulu kala. Itu Pak, biasa tuh kalau sakit lama sakit, demam atau apalah segala macam. Begitu beras siang nah bilang orang tua alhamdulillah, udahlah sembuh muka itu nanti sudah baik itu. Itu kemungkinan besar diambil dari situ, bahwa Adam itu ketika ditiupkan ruh dia bersih. Maka orang-orang tua kita mengambil kesimpulan bahwa orang kalau sakit lalu dia bersih, ya itu tanda-tanda sudah akan sehat insyaallah. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam lalu meniupkan ruh kepadanya, Adam bersih lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi yang pertama kali mengajarkan sunnah ini sebenarnya adalah manusia pertama. Dia bersih, dia bilang alhamdulillah. Ketika dia bilang alhamdulillah, Allah mengatakan kepadanya yarhamukallah. Jadi dialog ini sudah diajarkan oleh Adam dan Allah Subhanahu wa taala ya ketika penciptaannya. Satu pertanyaan yang perlu kita telisik, Allah mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Pertanyaan saya, siapa yang bilang itu Pak? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Siapa yang bilang itu? Allah. Tapi kalimatnya menggunakan kata ganti, seakan-akan ada Tuhan yang lain, ya tak?
Padahal Allah sendiri yang bilang. Nah, itulah yang dinamakan dalam bahasa Arab namanya sigatul iltifat, bahasa pengalihan. Ini pernah kita bahas, bahasa pengalihan. Jadi dia menyebutkan menggunakan kata ganti, itu maksudnya dia, dan itu gaya bahasa yang baik. Sekarang di Indonesia gaya bahasa itu banyak digunakan orang, terutama di sekolah-sekolah. Kalau guru marah kepada anak muridnya, dia tidak bilang, kau jangan begitu, saya tidak suka. Guru rata-rata tidak menggunakan kalimat itu. Dia akan menggunakan, jangan begitu nak, bapak tidak suka. Artinya apa? Semua bapak tidak suka yang begitu. Bahkan pejabat akan menggunakan jabatannya, jangan begitu. Kepala sekolah tidak suka. Untuk apa digunakan jabatan kepala sekolah? Supaya anak itu membayangkan bahwa kepala sekolah yang jabatannya tinggi itu tidak suka dengan perbuatan itu. Kalau dia menggunakan kalimat saya, bahaya, dia bisa dibantah. Jangan begitu, saya tidak suka. Itu anak-anak karena dia tidak kenal siapa ini orang, dia bilang, siapa kok? Apa pangkatmu? Nah, itu gaya yang digunakan oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita menggunakan kata ganti, ya, supaya memberikan petunjuk bahwa menyebut kata ganti itu supaya orang membayangkan, jadi bahaya. Jangan begitu. Macam kalau kau jenderal ke balik, jenderal. Tapi kalau dia bilang saya, lalu kemudian waktu itu dia pakai baju biasa saja, orang tidak tahu. Jenderal apa? Itu maksudnya. Ternyata yang kedua maknanya, kenapa Allah menggunakan kalimat yarhamukallah, itu akan memberikan pelajaran supaya nanti di dunia ini ketika ada orang bersin, dia bilang alhamdulillah, kita akan menggunakan kalimat itu, yarhamukallah. Itu pelajaran. Lanjutan hadisnya, ketika dia sudah bilang yarhamukallah, Allah mengatakan yarhamukallah, Allah bilang kepada Adam, wahai Adam, idhab ila haula'i al-malaika al-jalisun. Wahai Adam, pergilah engkau menemui para malaikat yang sedang duduk-duduk itu. Ucapkanlah kepadanya assalamualaikum. Jadi ucapan assalamualaikum itu diajar oleh Allah kepada Adam sebagai pengantar, perkenalan untuk menyapa orang. Ketika Adam pergi, dia pun mengatakan assalamualaikum. Kemudian para malaikat mengatakan wa alaika assalam wa rahmatullahi wa rahmatullah. Para malaikat mengatakan wa alaika assalam wa rahmatullah. Itu hadis yang kedua. Baik. Hadis yang ketiga, qala thumma uskina al-jannah masyaallah thumma uhbita minha. Tadi prosesnya Adam alaihissalam diciptakan, kemudian dia sudah melihat calon anak keturunannya. Yang kedua, diajarkan bagaimana tata kerama mengucapkan salam, menjawab juga bersin. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, setelah selesai itu Allah mengatakan kepada Adam, ya Adam, tinggallah di dalam surga. Di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-A'raf, Allah mengatakan uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Pertanyaan saya Pak, bantu saya. Ketika Allah mengatakan wahai Adam, tinggallah engkau di dalam surga, sebenarnya Adam itu diciptakan di mana? Di dalam surga atau di luar surga? Di luar. Adam disuruh oleh Allah tinggal di dalam surga. Sebenarnya Adam diciptakan di dalam surga atau di luar surga? Di dalam? Bagaimana Pak? Di luar? Pak, di luar itu tidak ada tempat lain kecuali neraka. Kan dua aja tempat nanti di akhirat, antara surga dan neraka. Kalau di luar berarti dia di dalam surga. Dan itu biasa digunakan oleh manusia. Kalimat itu biasa digunakan. Kalau Bapak pernah, saya kan waktu di Saudi sering antar orang jadi guide. Biasa kalau Bapak punya tamu, karena merasa rumah agak sempit, banyak orang, tamu kita dari daerah, bawa dia ke hotel. Setelah check-in, kita antar dia, bawakan tasnya, masuk di dalam kamar, kita kasih kunci. Kita bilang, silakan menginap di dalam kamar ini.
Padahal dia sudah di dalam. Itu dia di dalam. Dia diciptakan di dalam surga. Jadi Allah mengatakan, tinggallah engkau wahai Adam di dalam surga. Kita ikuti teks berikutnya yang sangat penting untuk kita pelajari. Masya Allah, sampai waktu yang saya tentukan, sampai yang ditentukan oleh Allah. Kalimat ini memberikan bukti kepada kita bahwa Adam itu suatu saat nanti dia pasti akan diturunkan ke muka bumi. Ini sekaligus menjadi jawaban. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kalimat ini. Kita buatkan sesederhana mungkin. Ada itu pernah biasa anak-anak kita atau saudara-saudara kita atau mungkin kita yang pernah berpikir begini. Setelah mendapatkan penjelasan dari guru-guru agama kita, dia bilang itu Adam diturunkan ke muka bumi setelah dia memakan buah terlarang itu. Seandainya itu Adam tidak makan itu buah terlarang, tidak tinggal di muka bumi, tinggal semua di surga. Untung itu Adam itu ada. Gara-gara dia makan itu buah terlarang, sudah dikasih tahu nih. Kak detail anak Andre jo, rapona pokok-pokok kan, tinggal semua di surga. Tidak, dia makan atau tidak makan buah itu dia tetap akan turun ke muka bumi. Sebab Allah mengatakan, yang sengaja saya tidak sebutkan di pengantar, Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bumi ini akan menjadi tempat tinggal Adam alaihissalam. Jadi tidak ada ceritanya bilang seandainya betul itu Adam mati, dia tidak makan, tidak tinggal di muka bumi ini. Saya jadi talas ada ino, saya banjir terus. Pasang mati lagi spanduk-spanduk. Apa di Pak Bupati? Saya jadi tidak ada. Tetap dia akan tinggal. Cuma sebab saya nonton di TVRI itu Pak, itu lagi viral itu dia. Alhasil Adam itu diturunkan ke muka bumi lebih cepat dari waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan pelanggaran itu. Pendekatannya begini Pak, ini botol ini kayaknya ada expiry ini Pak, ada tulisan expiry. Tapi Bapak biasa bayangkan saja ini kotak makanan atau kotak obat supaya kita bisa buat analoginya. Adam itu sekali lagi diciptakan di dalam surga, disuruh tinggal di surga sampai waktu yang ditentukan. Tapi karena dia makan buah terlarang itu, dia pun diturunkan ke surga. Itu mempercepat. Dia makan atau tidak makan, sekali lagi dia tetap akan turun. Pendekatannya begini. Bayangkan ini kotak makanan atau kotak obat. Biasa itu Pak, kotak makanan atau kotak obat ada tertulis di sampingnya itu produksinya, ada expiry-nya. Diproduksi 12 Juni 2022. Nanti expiry-nya 22 Juni 2023. Itu expiry-nya. Artinya produsen sang pabrik sudah tahu bahwa ini akan expire 1 tahun kemudian. Tetapi perhatikan baik-baik, di kotak obat itu atau kotak makanan ada di sampingnya lagi tulisan petunjuk pemakaian. Pertama, jauhkan dari sinar matahari langsung. Ya. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, simpan di tempat sejuk atau suhu kamar. Sudah? Baik. Sekali lagi, dia akan expire 2023 bulan Juni. Tetapi karena yang membeli obat itu atau makanan itu melanggar aturan pakai, maka dia expire, dia rusak sebelum waktu yang ditentukan oleh. Itu maksudnya. Bisa dibayangkan Pak? Itu maksudnya. Jadi tidak mungkin. Dia tidak makan, tidak, enggak, dia tetap keluar. Hanya
resiko dia memakan buah itu, dia dipercepat turunnya. Pertanyaan berikutnya, Allah tahu? Allah tahu. Allah sudah menakdirkannya bahwa dia akan makan atas sebab godaan iblis. Nah, ini di sini satu sisi yang perlu kita bahas sedikit. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ketika Adam alaihissalam bersama istrinya Hawa, jadi namanya Hawa pakai H, namanya Hawa, bukan Hawa, Siti Hawa. Hawa itu hawa nafsu, hawa udara, bukan. Hawa asal pakai H, asal katanya hayatun, sebab Siti Hawa itu diciptakan dari sesuatu yang hidup, maka dinamakanlah Hawa, asal katanya hayatun. Ketika Adam dan Hawa berada di dalam surga, iblis sudah dikeluarkan dari surga sebab tidak memenuhi perintah untuk sujud kepada Adam. Masuklah iblis ke dalam surga. Imam Al-Qurtubi menyebutkan cerita Israiliyat bahwa bagaimana caranya iblis masuk ke dalam surga padahal dia sudah dikeluarkan. Disebutkan bahwa dia menjelma menjadi ular. Dia masuk ke dalam surga lalu menggoda Adam dan Hawa seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-A'raf. Iblis mengatakan kepada Adam, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu kenapa Allah melarang engkau memakan buah itu? Buah itu. Itu karena kalau kau makan, kau akan antakuna malak, engkau akan menjadi malaikat atau engkau akan kekal di dalamnya. Engkau akan kekal di dalam. Makanya kau dilarang. Hebatnya kalau Bapak buka surah Al-A'raf, ada kalimatnya iblis mengatakan, dan sungguh saya ini adalah penasehat yang baik. Yang kalimat sebelumnya pakai sumpah. Dan iblis bersumpah, betulkah dengan dan ini memberikan petunjuk bahwa kalau ada orang bicara sama kita belum apa-apa dan tidak ditanya tentang sumpah, dia bilang sumpah kan, ada ceritaku bagus ini, tapi kayaknya tidak percaya. Sumpah. Jangan itu. Barangkali kita sepakat untuk bisa dilanjutkan dari kisahnya dulu. 3 menit selesai. Saya terjadi tanya jawab jam 6. Tapi kalau kisahnya menarik, saya kira kita sepakat untuk dilanjutkan saja. Terima kasih. Baik, kasih saya 3 sampai 4 menit ya. Baik. Sampai di mana itu, Pak? Alhasil, perhatikan baik-baik. Kalau ada orang bicara sama kita sedikit-sedikit bersumpah, bahaya itu. Jangan terlalu dipercaya. Oh, jangan ini betul. Sumpah kan, saya ini tidak kasih tahu kan, kecuali saya ini selalu melihat kebaikan orang. Itu. Alhasil, kau akan menjadi malaikat atau akan kekal. Dari sini para ulama mengatakan memang tabiat asal manusia itu suka dengan kekekalan, suka sesuatu yang abadi dengannya. Nah, itulah sebabnya. Disebutkan dia menjelma menjadi ular. Itulah sebabnya disebutkan bahwa memang jin itu sering-sering menjelma menjadi ular. Tapi itu pelajaran yang lain saja. Alhasil Nabi Adam dan Hawa digoda, akhirnya dia memakan buah terlarang itu, dan akhirnya Allah kemudian menurunkannya ke muka bumi pada waktu yang belum lebih cepat daripada yang ditentukan. Tapi itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil ketika turun ke muka bumi, disinilah pertanyaan, apakah ketika mereka turun ke muka bumi mereka berpisah, atau nanti setelah beberapa waktu. Ini yang saya sampai sekarang belum mendapatkan jawaban pastinya. Alhasil bahwa ada satu pertanyaan yang perlu kita sama-sama pelajari. Ini pertanyaan dari seorang bapak. Ustaz, waktu Adam alaihissalam itu memakan buah terlarang itu disebutkan dalam Al-Quran, copot pakaiannya, tanggal di bahasa Indonesia, tanggal. Disebutkan dalam ayat, maka fatafiqa
dia pun ketika copot, dia makan, copot pakaiannya, tanggal, dia mau mengambil, memetik daun-daunan yang ada di pohon-pohon di sekitarnya di dalam surga itu. Tapi disebutkan pohon-pohon yang ada di dalam surga itu mengeras dan tidak bisa dipetik. Akhirnya dia hanya bisa memungut dedaunan yang jatuh, ya, dan sengaja dijatuhkan oleh Allah supaya dia bisa menutup auratnya. Dan sini sebagian ulama kita menjelaskan, lihatlah akibat sebuah perbuatan dosa, pepohonan yang ada di surga menjadi keras kepada Adam alaihissalam. Itu memberikan bukti bahwa hati-hatilah melakukan sebuah dosa, sebab efeknya akan membuat hati orang-orang beriman menjauh darimu. Ini pelajaran, mudah-mudahan bermanfaat. Kita simpan untuk kisah selanjutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah bapak-bapak dan ibu, barangkali ada pertanyaan juga dari ibu-ibu. Ada pertanyaan Pak? Iya, silakan Pak. Bagusnya nanti lain kali kalau tanya kopi daing seperti dulu lagi, siapkan di kertas sama pulpen tahu supaya ada cepat. Iya. Baik Pak, karena dia iya. 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 Betul. 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 Baik. Sudah, saya langsung jawab saja. Jadi tentang sabda Nabi SAW tentang Daud dalam kisah tadi, bahwa Nabi Adam melihat satu cahaya yang sedikit lebih lain yang menakjubkan baginya, dan cahaya itu adalah berasal dari Nabi Daud. Kalau begitu di mana cahayanya Nabi Muhammad SAW? Bapak, Ibu, jemaah sekalian, Nabi itu adalah manusia. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sangat tawadu, manusia yang sangat tawadu. Sengaja dia tidak sebut dirinya karena dia akan menjelaskan tentang orang lain, dan dia tidak akan menonjolkan dirinya. Dan itu sudah diingatkan oleh beliau sendiri dalam hadis dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan engkau memuji-muji aku, ya, setinggi langit sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam berlebih-lebihan, yang akhirnya sampai pada tingkat pengkultusan dan bahkan menyembahnya. Itu tingkat ketawaduan Rasulullah. Kalau kita dengarkan hadis yang saya tempat sebutkan tadi, Rasulullah mengatakan semua anak yang lahir di muka bumi ini diganggu oleh syaitan kecuali satu, yaitu Isa bin Maryam. Kalau begitu beliau juga tidak. Beliau diganggu oleh syaitan? Tidak. Sengaja beliau tidak menyebutkan dirinya. Itu tanda ketawaduan Rasulullah SAW. Ya, dan itu pelajaran penting buat kita. Kalau kita kan lupa tahu pernah cerita, kadang-kadang ingin menunjukkan keikhlasan, tetapi di ujung-ujungnya itu
mana dicari itu uang Erin lah, betul-betul tidak ada, betul-betul dikuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untungnya saya lihat itu, akhirnya ujung-ujung. Tapi Nabi tidak begitu, sengaja disembunyikan dan biar orang lain akan mencari apa hikmah di balik dan kalimat-kalimat itu. Nah sekarang pertanyaan kedua tentang surga yang ada pada peristiwa Adam alaihissalam. Kita sebutkan tadi bahwa Adam itu diciptakan di dalam surga dan di akhirat tidak ada tempat lain kecuali surga dan neraka. Sekalipun ada riwayat di hari kiamat setelah padang mahsyar itu ada tempat namanya Al-A'raf, tempat antara surga dan neraka. Tapi itu kan waktu sementara. Iya. Alhasil pertanyaan intinya adalah di dalam surga itu tentang peristiwa Adam ada larangan. Iya. Sedangkan surga itu yang kita dapatkan dalil-dalilnya dari Nabi, ceritanya adalah surga yang tidak ada lagi larangan. Bahkan jangankan larangan, beribadah saja tidak ada di surga. Kecuali satu riwayat yang disebutkan oleh para ulama bahwa di dalam surga itu cuma satu gerakan yang disuruh oleh Allah, yaitu gerakan sujud. Kita cuma sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surga. Salat, puasa tidak ada di dalam surga. Tidak ada lagi taklif, tidak ada pembebanan lagi di dalam surga. Tapi saya dapat riwayat bahwa ada satu gerakan yang disuruh oleh Allah, yaitu gerakan sujud. Itu saja. Iya. Kalau begitu Ustaz, apakah surga nanti yang kita tempati memang beda dengan surganya Adam? Pembahasan itu sudah lama dibahas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya, dalam Syifaul Adil. Juga ada dalam kalau saya tidak salah terjemahannya itu taman-taman surga, kalau saya tidak salah. Apa lagi judulnya itu? Ada Raudhatul Jannah. Ya. Alhasil bahwa jawabannya surga yang kita tempati nanti itu sama dengan surga yang ditempati Adam. Tapi saat itu sudah tidak ada lagi taklif, tidak ada pembebanan, tidak ada larangan, semuanya boleh. Iya, minum balok juga bisa. Bahkan disiapkan sungainya. Ada sungai balok Pak di sana. Ya, tapi balok teknik. Ya, alhamdulillah. Nah, itu jawabannya. Jadi tidak ada lagi pembebanan di dalam surga. Bahkan mungkin Bapak, saya tambahkan di pertanyaan. Apa Bapak pernah dengar pertanyaan ini? Itu kan yang diberikan beban beribadah itu kan dua, jin dan manusia. Jin kan ada juga yang beriman, Ustaz. Apakah jin masuk surga nanti yang beriman? Nah pertanyaannya, apakah beda surganya jin dan surganya manusia? Jawabannya sama, surga yang sama. Nah, cuma saya tidak dapatkan penjelasan apakah kita akan melihat jin di dalam surga. Kita bertemu langsung. Ini apa yang dewa dan Allah tidak ada. Tapi disebutkan bahwa jin juga masuk surga yang beriman dan surganya sama dengan surga kita. Satu kayak macam ini, satu ini. Cuma nanti mungkin ada itu situ Citra Garden, di sini Padi Residen dan seterusnya. Tentu punya tingkatan. Allah. Iya Pak. Iya. Allah. Cukup. Iya silakan. Ya. Dan mikrofon. Oke, silakan Pak. Iya. Sebenarnya pakai ini Pak. Oh iya, jambil. Iya tahu. Iya Pak. Iya. Al-Baqarah. Allah bermusyawarah dengan malaikat. Kalau Malaikat itu sebenarnya ini ciptakan khalifah di muka bumi ini. iya. Dan malaikat mengatakan, apakah engkau ingin menjadikan pertumpahan darah orang-orang yang menjadikan pertumpahan darah di muka bumi ini? Iya. Jadi Allah yang sudah menciptakan ini, khalifah bukan memang ada diciptakan surga. Dan Allah sudah menjelaskan di sini bahwa aku menciptakan khalifah di muka bumi. Lalu malaikat memprotes Iya. kepada Allah bahwa apakah engkau ingin menciptakan orang yang melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi, sedangkan kami ini bertasbih memuji kamu. Nah pertanyaan saya, mengapa malaikat sampai bisa mengetahui bahwa khalifah yang diciptakan Allah di muka bumi ini akan melakukan kerusakan pertumpahan darah di
Hawa ini dinikahkan oleh Allah. Iya. Dan ada yang mengatakan bahwa maharnya itu sebelum dinikahkan adalah Muhammad. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha ila akhir ayat. Ketika Allah mengatakan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ini membuat pertanyaan, khalifah itu sebenarnya siapa? Yang akhirnya kemudian orang yang terlalu lancang menulis satu kitab, satu buku, orang Indonesia, dia orang fisika tapi berani menulis tentang agama. Dia tulis buku, ternyata Adam bukan manusia pertama. Orangnya masih hidup sekarang. Dia menulis buku 3 atau 4 yang kontroversi. Pertama, ternyata Adam bukan manusia pertama. Ternyata iblis masuk surga, azab kubur tidak ada, dan yang keempat, surga dan neraka tidak kekal. Namanya Agus Mustafa. Saya harus sebut namanya. Namanya Agus Mustafa. Dia salah paham dan memang pemahamannya memang pemahaman yang salah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi maksudnya manusia, sebab disebutkan dalam surah yang lain. Surah Shad salah satunya Allah mengatakan, inni khaliqun basyaran, sungguh aku akan menciptakan manusia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dengan jawaban para malaikat ketika mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha? Apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan merusak, membuat kerusakan di muka bumi? Saya tidak tahu apakah begitu terjemahan Al-Quran menggunakan kalimat orang. Kayaknya tidak. Apakah jawaban malaikat itu dalam Quran terjemahan tak dikatakan, apakah engkau akan menjadikan orang yang membuat kerusakan? Begitu terjemahannya Pak di Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah memang terjemahannya begitu di Quran, menyebut kalimat orang? Nanti dicek lagi, kayaknya bukan kalimat orang. Cuma disebut bahwa apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan. Jadi bukan orang. Nah, untuk jawaban itu, kalau kita bikinkan pertanyaan seperti yang Bapak sebutkan tadi, berarti kenapa malaikat tahu bahwa akan ada yang membuat kerusakan? Jawabannya ada 2. Imam Al-Qurtubi menyebutnya. Yang pertama, malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sanggahan, apakah engkau menciptakan yang akan membuat kerusakan? Itu maksudnya adalah, tidak cukupkah dengan kami wahai Allah? Kami ini makhlukmu yang selalu bertasbih, pokoknya taat kepadamu. Dan Allah sendiri yang mensifatkan tentang para malaikat, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka akan selalu ini. Sebelum Adam diciptakan dan diturunkan ke muka bumi, itu pernah ditinggali oleh makhluk dari golongan jin di muka bumi ini, dan terjadi kerusakan. Mereka berperang. Lalu diturunkanlah para malaikat, salah satunya dari golongan jin, yaitu Azazil, yang kemudian berubah namanya menjadi iblis. Azazil itu termasuk makhluk Allah yang sangat taat. Bahkan dipercaya, dalam riwayat itu dipercaya untuk turun ke muka bumi mendamaikan perselisihan antar makhluk itu yang disebutkan dari golongan jin. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa setelah itu mereka didamaikan, maka dari beberapa golongan jin itu ada yang tinggal di hutan-hutan, ada yang tinggal di laut, ada yang tinggal di gunung-gunung. Itulah yang kemungkinan dipahami oleh orang bahwa memang ada jin-jin penunggu laut, jin penunggu hutan dan segala macam. Itu riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi, bukan orang. Jadi tidak pernah ada manusia yang tinggal di muka bumi sebelum Adam diturunkan ke muka bumi. Yang menjadi kesimpulannya bahwa betul-betul Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tadi ada pertanyaan kedua. Sudah saya jawab. Dua pertanyaan kan? Apa itu tadi? Apakah Adam dinikahkan dengan Hawa? Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu. Apalagi kalau sambungannya mengatakan Adam dinikahkan oleh Allah sendiri dengan Hawa dengan mahar bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebutkan dalam riwayat-riwayat kaum sufi, Adam ketika diciptakan dia menengok ke atas. Dia menengok ke atas dan dia melihat nama Allah dan nama Muhammad. Itulah menjadi dasar kenapa dibuatkan lafaz Allah itu Allah Muhammad. Itu katanya. Allah, saya tidak tahu tingkat validitas riwayat itu. Kebanyakannya memang itu riwayat palsu. Dinikahkan karena yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran juga hadis dalam Al-Quran Allah sendiri langsung bilang uskun anta wa zawjukal jannah. Tidak ada proses bahwa dia dinikahkan. Dalam hadis juga tidak disebutkan dia dinikahkan. Apakah Adam bilang saya terima nikahnya Hawa dengan mahar? Kan begitu yang disebutkan oleh mereka di teks-teks itu, dengan mahar bersyahadat kepada Allah. Yang kemudian dikenal dengan Nur Muhammad. Allah tidak tahu saya, Pak, pasti. Iya. Cukup. Masih ada, Pak? Kalau ada yang terakhir sekali yang kalau Bapak tidak capek jika tidak capek jadi Pak. Kalau Bapak ya nanti kita terakhir sekali ya. Yang ini beliau terakhir, nanti Bapak yang putih terakhir sekali. Yang lain juga. Saya khawatir Bapak sudah capek mau istirahat. Ini orang lama pendatang baru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang kami tanyakan Ustaz dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, setiap Bani Adam yang dilahirkan maka dia dilahirkan juga yang namanya Qarin. Jadi yang saya tanyakan, apalagi Adam alaihissalam juga ada Qarinnya, Ustaz? Iya. Terus pertanyaan yang lain, Ustaz, Iblis atau Azrail ini dia berkhianat pada Allah dan menjadi kafir karena hawa nafsu. Kan hanya makhluk manusia dan malaikat yang punya hawa nafsu, Ustaz. Hanya apa jin dan manusia, bukan malaikat. Jadi di sini sedangkan jin saja yang dikasih hawa nafsu, dia bisa berkhianat pada Allah, Ustaz. Jadi sangat dasar sekali hawa nafsu ini. Sedangkan manusia ini, Ustaz, bukan hawa nafsu saja, tapi ada diambil dari jin sebagai setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Setelah itu manusia juga digoda dengan lingkungan. Lingkungan ini sangat berat sekali, Ustaz. Godaan lingkungan. Sekarang ini kan apalagi kita hidup di masa fitnah. Terus Ustaz, beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang kita pahami bahwa sesuatu yang sudah ditentukan Allah itu Ustaz dikabarkan. Jadi ada informasi yang gaib yang dikabarkan pada Rasulullah SAW melalui hadis maupun Al-Quran. Seperti pada hari kiamat nanti neraka dia berkata pada Allah, ya Allah tambah lagi. Maka Allah menginjakkan kakinya ke dalam neraka tersebut sampai neraka itu bilang cukup ya Allah. Itu salah satu berita gaib. Terus ada lagi Rasulullah menginformasikan bahwa nanti ada seorang yang terakhir masuk surga. Diinformasikan juga ada juga orang yang Allah perlihatkan surga, kata dia sudah cukup ya Allah, perlihatkan saya surga pada saya. Tapi terakhir dia masih minta juga masuk dalam surga, maka Allah tersenyum. Jadi salah satu informasi gaib. Jadi yang saya tanyakan Ustaz, apa kehidupan ini faidah? Karena ini sudah terjadi
Jadi banyak informasi yang disabdakan Rasulullah SAW itu seolah-olah sudah terjadi. Maka kata Rasulullah, saya melihat Allah tersenyum. Jadi seperti waktu Ka'bah dicopot batunya oleh seorang laki-laki yang kulit hitam, kurus, rambut keriting dan pekor kakinya. Kata Rasulullah, kalau saya melihat dia mencopot batu-batu Ka'bah. Jadi seolah-olah ini sudah terjadi, Ustaz. Seperti film yang ditayangkan. Yang saya tanyakan, apa ini flashback? Itu tadi flashback yang memang sudah terjadi itu, terus ditayangkan kembali. Gitu. Jadi kan kita seperti kita tahu ada Doraemon yang punya kantong waktu, Ustaz. Kantong waktu. Jadi sekarang sebetulnya itu bukan aneh lagi, Ustaz. Orang Jepang dia menganalisa itu bahwa kegolifan itu berupa kantong waktu Doraemon. Contohnya sekarang Ustaz, orang ada di Arab Saudi dengan di Indonesia, dia bisa telepon call, wajahnya kelihatan persis seperti orang yang ada atau menghadap, padahal berjarak waktu. Bayangkan Ustaz, jadi kayak dulu kan suara, waktu orang telepon suara sudah bisa didengar hitungan per detik. Jadi seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, waktu dia mau pindahkan singgasananya untuk Ratu Bilqis, itu ada seorang ulama bilang sebelum kamu berkedip, itu kan di alam goib itu Ustaz, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi itu ada kemungkinan mungkin teknologi berikut Ustaz, ada yang bisa nanti begitu buka pintu tidak perlu pesawat lagi, langsung berangkat ke Arab Saudi. Kayak lorong waktu. Iya, begitu Ustaz. Iya, mungkin itu banyak sekali Ustaz. Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama bismillah, apakah Rasulullah juga punya qarin? Jawabannya iya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW sendiri menyebut bahwa tidak satupun manusia dari hamba Allah Subhanahu wa taala illa walahu qarin, kecuali padanya ada qarin. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Hatta anta ya Rasulullah, kamu juga punya qarin?" Jawabannya beliau mengatakan, "Na'am, illa hanya saja qarinku itu ya tidaklah bisa menyuruhku atau menggodaku kecuali untuk melakukan kebaikan." Jadi beda qarinnya kita dengan qarinnya Rasulullah SAW. Alhasil semuanya punya qarin, dan Rasulullah sendiri bilang, "Saya juga punya." Para malaikat membahas tentang qarin, para ulama membahas tentang qarin itu. Apakah qarin itu dari golongan malaikat atau dari golongan jin? Maka yang paling kuat adalah bahwa memang qarin itu dari golongan jin. Ya. Nanti lebih tafsir lebih rinci nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Yang kedua, kalau saya menangkap seluruh pembicaraan Bapak, intinya adalah mungkinkah nanti suatu saat ada kehidupan dengan kecanggihan teknologi itu, orang sudah bisa sampai ke sebuah tempat yang mirip Doraemon atau pintu rahasia. Begitu kita ada di sini, apa buka langsung ada di sana, berdasarkan beberapa kisah tentang Ratu Bilqis dan seterusnya. Maka jawabannya kita perlu paham bahwa kalimat gaib itu ada dua. Gaib itu ada dua maknanya. Pertama gaib nisbi, ada namanya gaib hakiki. Ada gaib nisbi, gaib tapi nisbi. Dia perkara gaib tapi bisa ketahuan. Bisa ketahuan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bapak pernah ke rumah saya? Pernah. Masih ingat berapa jumlah kursi saya di rumah? Baik. Bapak pernah ke rumah saya? Bapak pernah ke rumah saya? Tidak pernah. Karena Bapak beliau tidak pernah ke rumah saya, maka rumah saya bagi beliau adalah sesuatu yang gaib. Tapi gaibnya nisbi. Dia bisa ketahuan kalau beliau nanti ke rumah saya. Itu namanya gaib nisbi. Dia ketahuan. Ada namanya gaib hakiki. Ada gaib hakiki yang tidak mungkin
diperlihatkan, kita tahu sampai Allah yang kasih tahu. Sampai Allah yang kasih tahu, itu pun untuk orang-orang tertentu. Misalnya tentang rukun iman itu, kepada para malaikat, kepada Allah sendiri, kepada hari akhirat, semuanya perkara gaib. Dia tidak akan ketahuan sampai kita berada di suasana itu, tempat itu, atau Allah yang beritahu. Misalnya kepada Nabi. Makanya Bapak tadi bercerita kepada Nabi SAW atau ayat-ayat Al-Quran tentang hari kiamat, dia begini, dia begitu, ya. Itu kan berarti kayak sudah jadi, Ustaz. Atau peristiwa di surga dan neraka. Rasulullah bilang, saya melihat ada hadis ini dalam Sahih Bukhari. Rasulullah mengatakan, ra'aitu lailata usriya bi rajulan yataqallabu fi na'imil jannah. Ketika aku dimi'rajkan oleh Allah di langit, aku melihat ada seseorang menikmati kenikmatan surga. Ya, menikmati kenikmatan surga bisa babis syajarah, disebabkan dia menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Disebutkan pepohonan, ranting-ranting pohon yang dia itu kan belum terjadi. Maka kita bisa bikin pendekatan gaib yang seperti itu. Dia gaib hakiki, tapi dia akan ketahuan berdasarkan pemberitaan Nabi SAW, mirip sekali dengan film. Kan pertanyaan tadi, apakah dia sudah terjadi, Ustaz? Faibek, belum, dia belum terjadi. Tetapi Rasulullah memberikan gambarannya, atau Allah memberikan gambarannya di dalam Al-Quran. Itu mirip sekali, betul seperti film. Tapi film yang belum selesai. Tapi ada namanya, apa itu istilahnya kalau dulu kita nonton itu, apa namanya? Trailernya atau dulu kita bilang estrana. Belum ketika kita nonton film kan, inti film yang akan kita tonton biasanya sebelum itu diputar ada nama estranya, coming song, apa yang akan datang, itu trailernya kita. Itu kan belum selesai filmnya, belum, masih sementara proses produksi. Kita sudah diperlihatkan bahwa nanti itu filmnya ada ceritanya seperti ini, ada seperti itu. Jadi dia belum apa yang terjadi di gambaran Al-Quran dan hadis tentang surga dan dia belum terjadi, belum. Persis ini Pak, ini perumahan di depan ini. Saya dulu kalau masuk ke dalam ada gambar-gambar di dalam, ada orang jogging, lari-lari, pakaian, ada tempatnya seperti ini. Itu kan arsiteknya yang buat, padahal belum jadi. Dia sudah bikinkan gambaran, begitu Pak maksudnya. Jadi belum terjadi, bukan fake, dia belum terjadi, tapi Allah sudah kasih tahu akan begitu hasilnya. Mirip-mirip kalau orang bikin kue Pak, dia mau bikin kue, misalnya brownies, dia sudah tahu akan hasilnya seperti ini, gambarnya akan seperti gambar ini, maka dibuatlah campuran apa segala macam dan akan jadi seperti itu. Tapi masih proses pembuatan. Orang datang dia sebentar lagi, mau bikin apa ini? Ini mau bikin brownies. Nanti browniesnya bagaimana? Tuh ada gambarnya di situ. Padahal dia sementara membuat. Begitu Pak, kira-kira bisa ditangkap? Iya, wallah. Terakhir sekali ya, nak? Iya. Iya, Ustaz. Saya pernah mengajar di satu SMP. Iya. Seorang siswa bertanya, Iya. Ustaz, itu Nabi Adam dihidupkan di surga. Iya. Kok bisa ada iblis masuk di surga? Iya. Bukankah surga itu steril dari iblis? Betul. Tidak ada lagi yang godaan di dalamnya. Betul. Saya tidak bisa menjawab waktu itu karena memang pemahaman saya terkait hal ini sangat minim. Jadi saya tidak menjawab. Oleh karena itu saya melanjutkan pertanyaan ini kepada Ustaz yang kebetulan tadi ingin membahas tentang Nabi Adam. Iya. Bagaimana posisi iblis yang seperti tadi dijelaskan yang masuk ke dalam surga, sebagaimana surga yang dijelaskan juga oleh Pak Ustaz tadi ini bahwa itu juga yang akan kita datangi. Iya. Kenapa bisa ada iblis yang bisa nyasar ke sana? Ada ini dia. Iya, betul. Betul. Alhamdulillah, kita kalau membaca beberapa ayat dalam Al-Quran, ketika Adam alaihissalam diciptakan, yang kemudian Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara.
dalam kalimat itu ada kalimat lain, Allah kemudian menegur iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhlukku yang aku ciptakan sendiri dengan kedua tanganku? Kemudian kita dapatkan jawaban iblis, dia mengatakan ana khairum min, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ujungnya intinya nanti Allah mengatakan ukhruj, keluarlah. Dalam beberapa teks ayat madhmuman madhura, keluarlah engkau dalam keadaan terusir dan terhina. Nah, sekarang bicara tentang surga, mirip tadi dengan pertanyaan pertama. Surga itu kan harusnya steril, tidak ada ibadah di situ, tidak ada taklif, ya, tidak ada larangan dan segala macam. Tapi kenapa masih ada larangan? Kemudian juga iblis masih bisa masuk padahal dia sudah terusir. Jawabannya adalah, pertama yang perlu kita pahami dan ini sebagai dasar, bahwa semua yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, innallaha qaddara al-maqadir qabla khalqis samawati wal ardi bi 50,000 sana. Sungguh Allah telah menakdirkan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semuanya sudah ada. Perjalanan ini akan berjalan sesuai dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iblis masuk ke dalam surga, itu adalah takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana cara masuknya? Kalau kita berpikir sederhana, nah dia sudah diusir, berarti kan sudah ditutup pintu-pintunya. Nah, makanya seperti jawaban saya tadi, Imam Al-Qurtubi membawa satu riwayat bahwa dia menjelma menjadi ular yang masuk ke dalam surga dan menggoda Adam dan Hawa, dan itulah yang terjadi. Dia bisa masuk. Bukan berarti tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah menakdirkan bahwa itu yang akan dia lakukan, dan dia akan menggoda Adam dan Hawa. Sebab ini jawabannya memungkinkan untuk sebagai penguat bahwa iblis ketika diusir, dia sempat minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan inilah jawaban yang lebih kena. Di surah Al-A'raf ada, ketika diusir iblis mengatakan, saya agak lupa ayatnya, ada kalimat la ughwiyannahum, wahai Allah, sebagaimana engkau telah mengusirku, maka izinkan saya untuk hidup sampai akhir dunia ini. Di dalam surah Al-A'raf disebutkan, maka Allah mengatakan, saya kasih kamu izin untuk itu. Ada kalimat la ughwiyannahum, aku akan menggoda Adam dan anak keturunannya, dan Allah izinkan untuk itu. Allah izinkan. Makanya Allah mengatakan ketika Allah mengusir, menurunkan Adam ke muka bumi, dan iblis juga yang lebih duluan diusir, Allah mengatakan, sungguh kalian ba'dukum li ba'din adu, kalian akan menjadi musuh satu dengan yang lain. Jadi itu adalah izin-izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah suruh, tetapi diizinkan atas permintaan iblis untuk bisa menggoda Adam dan seluruh anak keturunannya. Jadi dia masuk itu Allah izinkan, tetapi dengan catatan yang sangat penting, izin itu tidak mesti isinya keridhaan. Diizinkan tapi dengan kemarahan, apalagi sudah ada perjanjian. Diizinkan. Ada anak-anak mau main api, karena dia maksa, kita larang, dia maksa terus, ayo pakai saja. Tapi kau tahu sendiri risikonya. Seperti itu, Pak. Allah alam, itu kemungkinan jawabannya, bahwa memang Allah sudah mengizinkan untuk terjadi yang demikian berdasarkan perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala, dari iblis yang meminta izin untuk dihidupkan sampai akhir dunia. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan untuk kita semakin banyak mempelajari agama kita ini dengan baik, dan semoga Allah selalu memberkahi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akhiri dengan